Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari turunan pertama dari fungsi dasar trigonometri. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi dasar trigonometri itu ada 6, ya, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Masing-masing kemarin sudah kita turunkan. Turunannya sinus itu kosinus, turunannya kosinus itu negatif sinus, turunannya tan atau tangen itu adalah sekan kuadrat, turunannya kotangen adalah negatif kosekan kuadrat, turunannya sekan adalah sekan tangen, dan turunannya kosekan adalah negatif kosekan kotangen. Ini adalah turunan dari fungsi trigonometri dasar sebanyak 6. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk mencari turunan fungsi trigonometri yang agak kompleks. Tapi nanti di sini tidak kita bahas cara mendapatkannya, tapi langsung saja cara menggunakan teorema-teorema tersebut. Nanti yang di bagian lain nanti mungkin ada sendiri soal-soal yang sifatnya membuktikan dari teorema itu. Di pertemuan ini ada 9 teorema yang akan saya sampaikan. Teorema pertama atau dalil pertama adalah berkaitan dengan fungsi turunan dari fungsi trigonometri, di mana fungsinya ini fungsi konstan. Jadi sebenarnya sama dengan turunan dari fungsi aljabar. Jadi di sini nggak kelihatan fungsi trigonometrinya. Ya, jadi misalkan efeknya itu adalah atau efek sama dengan K, di mana K ini adalah suatu bilangan konstan, maka turunannya pasti 0. Jadi ini sama di trigonometri atau di aljabar. Jadi misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 25, maka turunannya adalah 0. Demikian juga kalau kita punya fungsi misalkan fx sama dengan 1, turunan juga 0. Sehingga apapun turunannya dari ini adalah pasti 0. Jadi berapapun angkanya, apapun di sini, asalkan di sini kita anggap konstanta, maka turunan pertamanya pasti 0. Kedua ini berkaitan dengan fungsi trigonometri berpangkat. Pangkatnya selalu bulat positif, ya, syaratnya itu. Sehingga kalau kita punya fungsi trigonometri yang berpangkat seperti contoh ini langsung contohnya, misalkan fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, ini berarti sinnya kan pangkat 2. Untuk menyelesaikan ini atau mencari turunan dari fungsi fx sama dengan sin kuadrat x sesuai dengan teorema ini, maka pangkatnya ini kita turunkan dan kita kurangkan 1. Baru kita kalikan dengan turunan fungsi trigonometrinya sendiri. Jadi seperti ini. Ya, ini bentuknya kan boleh ditulis seperti ini. Pangkatnya 2, kita taruh depan, ini 2. 2-nya kita kurangi 1, sehingga nanti menjadinya kan sin x, karena 2 dikurang 1 kali turunannya sin adalah cos. Ya, ini jawabannya. Jadi turunan dari fungsi sin kuadrat x itu sama dengan 2 sin x cos x. Itu di teorema kedua. Nah, kita lanjut contoh berikutnya. Ada 2 contoh. Ini pangkat 4. Perhatikan pangkatnya 4. Berarti 4 ini kita turunkan ke depan sini menjadi 4 cos pangkat 4 dikurang 1, berarti 4 cos pangkat 3 kali turunannya cos. Nah, sedangkan turunannya cos adalah negatif sin x. Nah, kita lihat. Nah, ini jadi 4-nya di sini kurangi 1, 4-nya juga taruh depan, ini negatif sin x. Ya, seperti biasa kalau kita ketemu ini kan ini positif, ini negatif, berarti negatifnya bisa kita tulis di depan. Jadi negatif 4 cos pangkat 3 dari sini sin x. Ini teorema kedua contohnya. Kita lanjut teorema ketiga. Teorema ketiga ini berkaitan dengan perkalian konstanta dengan fungsi, di mana fungsinya fungsi trigonometri. Jadi K ini adalah konstanta atau bilangan ya. Bilangan. Jadi contohnya paling gampang ini. Jadi misalkan punya fx sama dengan negatif 2 sin x. Ya, ini k-nya di sini, ini k-nya negatif 2.
Berarti kalau kita punya K kali fungsi, maka turunannya adalah K-nya tetap, fungsinya yang diturunkan sendiri. Berarti yang kita turunkan adalah sin X. Apa turunan sin X kemarin? Ya, turunan sin X adalah cos X. Jadi langsung aja. Negatif 2, nah sin X-nya cos X. Udah selesai itu. Contoh lagi, ini 2 contoh, negatif 5 cos X. Berarti yang kita turunkan hanya cosnya. Turunnya cos apa? Nah, negatif sin X. Negatif 5, ini kita turunkan negatif. Nah, ini ada negatif-negatif, karena ini bentuk perkalian, maka ini jadi positif, negatif-negatif, jadi positif. Ya. Sekarang kita lanjutkan teorema keempat, atau dalil keempat. Nah, ini berlaku untuk mirip dengan yang ketiga. Kalau ketiga tadi fungsinya fungsi linear atau pangkat 1, sekarang fungsi ini pangkat n. N ini bilangan bulat, jadi 1 pun sebenarnya termasuk. Jadi ini nanti n-nya bilangan bulat positif, syaratnya itu. Kalau tidak bulat positif ya kita nggak berlaku aturan ini. Contohnya ini 3 sin pangkat 3x. Maka penyelesaiannya, nah 3-nya kita ini yang merah ini taruh depan, 3-nya ini juga kita kurangi 1. Cos X berasal dari turunannya sin X, sehingga ini bisa kita hitung. Nah, jadi apa? 3 kali 3 9, 3 kurang 1 2. Ini jawabannya 9 sin kuadrat X cos X. Contoh berikutnya, nah ini bisa dicoba ya. Jadi 5-nya turun ke depan, jadi apa? 5-nya turun depan, 5-nya dikurang 1, negatif sin X ini adalah turunan dari cos, maka di sini muncul negatif. Nah, ya negatif, sehingga ini 50 cosnya pangkat 4 sin X, ya, tandanya jadi positif. Itu yang teorema ke-4. Sekarang lanjut teorema ke-5 atau dalil ke-5. Ini berhubungan dengan penjumlahan. Jadi masing-masing fungsi sendiri. Jadi fungsi ditambah fungsi. Nah, contohnya nih. Nah, ini kan ada 2 fungsi. Fungsi 2 sin X dan fungsi 5x. Satunya trigonometri, satunya aljabar. Ya. Nah, 2. Ini kita misalkan di sini. Ini kan ada f(x), gx. Saya uraikan, nanti kalau sudah bisa ya langsung nggak apa-apa. Kita uraikan dulu. Pertama yang 2 sin X. 2 sin X kita turunkan menjadi 2 cos X. Yang fungsi kedua 5x kita turunkan menjadi 5. Jadi turunannya 2 sin X itu 2 cos X, turunannya 5x itu 5. Kita masukkan ke dalam aturan teorema ini akan menjadi, nah ya, jadi turunannya 2 sin X ditambah turunannya 5x. Jawabannya ini. Ya, ini sampai yang teorema ke-5. Kita lanjut teorema ke-6. Teorema ke-6 berkaitan dengan apa? Perkalian. Nah, perkalian 2 fungsi. Berarti nanti masing-masing kita turunkan sendiri-sendiri dulu, baru kita jumlahkan. Jadi yang ini fungsi ini turunkan, fungsi ini turunkan, bagian menjadi 2 bagian ditambah. Ini harus ditambah ya, pasti ditambah. Jadi turunan yang fungsi pertama ini kali dengan fungsinya, bukan turunannya. Nah, coba kita lihat dulu ini. Nah, ini berarti fungsi pertamanya, atau di sini saya misalkan fx nanti adalah x kuadrat minus 1. Fungsi keduanya adalah cos x. Jadi menyesuaikan dengan teorema, yang fungsi pertama ini kita misalkan fx, yang kedua kita misalkan gx. Coba lihat. Nah, ini misalkan fx. Berarti turunannya apa? Ya, sesuai dengan turunan aljabar, turunan fungsi aljabar, x kuadrat min 1 itu turunannya adalah 2x. Nah, yang cos x-nya kita coba. Nah, ini cos x turunannya ada negatif sin x. Kita gabung, kita masukkan dalam teorema ini, dia akan jadi, nah, jadi f aksen x gx fx kali g aksen x. Jadi f aksennya adalah 2x. Ini gx-nya adalah cos x, tidak diturunkan. Terus fx-nya yang aslinya x kuadrat min 1
turunannya GX itu negatif sin X, jadi kita selesaikan menjadi ini. Ini negatif kali positif negatif, ya. Oke, itu teorema ke-6. Sekarang kita masuk teorema ke-7 atau dalil ke-7. Dalil ke-7 ini berkaitan dengan pembagian, jadi pembagian fungsi. Jadi yang bentuk umumnya seperti ini, fx per gx. Jadi f dan g ini masing-masing fungsi trigonometri dengan syarat gx-nya nggak boleh sama dengan 0, ya. G-nya nggak boleh dengan 0, karena kalau g-nya 0 ya jadi bentuk tak tentu, ya. Kemarin ingat ya, bentuk limit tak tentu itu. Jadi nanti biasanya dulu di kelas sebelumnya di matematika wajib kalau nggak salah ini biasanya dilambangkan dengan U per V. Jadi U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Sama aja. Serah nanti kalian yang familiar gimana. Yang penting nanti dalam bentuk soal akan ketahuan, ya. Kalau bentuk ini sepertinya rumit, padahal juga nggak sederhana. Jadi di sini, nah ini penyebutnya kita asumsikan atau kita misalkan fx, pembilangnya kita misalkan gx, atau ini dimisalkan u, misalkan v. Jadi kita ambil, nah fx-nya ini kan, fx-nya ini berarti kita turunkan. Turunannya ini apa? Jadi fx turunannya adalah 2x tambah 3. Gx itu yang pembilang, sin x, berarti turunannya adalah cos x. Berarti kita masukkan ke dalam aturan atau teorema 7 ini menjadi apa? Ini tadi turunan dari yang apa namanya? Penyebut, ini pembilang dikurangi penyebut kali turunannya pembilang per pembilang kuadrat, atau U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Jadi bentuknya ini. Ya, ini sama. Di sini cuman untuk membiasakan aja bahwa bentuk ini nggak biasa gitu, ya. Yang biasa bentuk ini. Walaupun artinya sama. Jadi yang ini kita pakai. Oke, kita lanjut teorema ke-8. Teorema ke-8 ini berbicara tentang dalil rantai. Ya, dalil rantai. Masih ingat ya, dulu di awal-awal kita belajar turunan kan ini. Jadi apa? Selain dalam bentuk f aksen, bisa juga ditulis dalam bentuk dy atau dx. Di sini d itu dari kata diferensial. Jadi dy per dx artinya fungsi y diturunkan terhadap x. Kalau dy per du berarti fungsi y diturunkan terhadap u. Du per dx fungsi u diturunkan terhadap x, sehingga bentuk ini kembali ke dy per dx. Kalau du dibagi du kan 1 atau habis. Nah, contohnya yang sederhana ini. Ini contoh yang sederhana sekali. Ini sin 5x. Sin 5x ini bisa kita asumsikan, kita misalkan 5x-nya kita anggap fungsi sendiri. Jadi fungsi di dalam fungsi sin. Misalkan 5x kita jadikan u. Nah, berarti u sama dengan 5x, maka du per dx artinya fungsi u diturunkan terhadap x sama dengan 5. Ya. Terhadap x ya, penurunannya karena di sini x. Nah, y-nya karena u-nya 5x-nya diganti u, maka y-nya sama dengan sin u. Ya, ini sudah u. Maka turunannya adalah cos u. Kita masukkan ke dalil rantainya. Nah, dy per du kali du per dx. Berarti cos u kali 5. U-nya kita kembalikan. U tadi adalah 5x. Nah, di sini U-nya 5x. Nah, sudah sampai sini selesai. Tapi bentuk ini kan nggak biasa. Jadi yang kita biasakan adalah bentuk 5 cos 5. Ini yang ke-8, teorema ke-8. Teorema ke-9. Nah, ini bentuknya yang di dalamnya fungsi mirip-mirip yang sebelumnya dari rantai tadi. Bisa juga dianggap alternatif lain untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi kalau kita punya sin ax tambah b, plus minus artinya bukan kurang lebih tapi boleh plus, boleh negatif. Ini kalau ini positif, ini juga positif, ini negatif juga negatif. Nah, contohnya di kanan dulu. Nah, berarti ini tinggal apa? Ini 2x min 1, berarti kan sama dengan ax min b. A-nya 2, b-nya negatif 1. Maka turunannya sin adalah cos. Nah, cos. Tinggal turunkan aja. A-nya kita keluarkan, dalamnya tetap. Ya, gak ada masalah sih yang ke-9 ini. Oke. Nah, yang ke-9 lagi pasangannya sin dengan cos. Ya, contohnya sama. Jadi ini kalau cos kita tahu turunannya cos adalah negatif
sin, maka di sini muncul tanda negatif. Jadi langsung aja 2-nya dikeluarkan. Tapi ini tetap ada. Ya, jadi A-nya dikeluarkan ke depan, tapi A-nya sendiri tidak berubah. Ini 9 teorema atau 9 dalil, ya. Seharusnya kalau kita sempat tatap muka, maka masing-masing turunan ini atau masing-masing aturan ini bisa kita buktikan. Kenapa kok ini jadinya sama dengan ini, ya. Tapi karena waktunya nggak sempat, langsung aja beberapa 9 ini yang saya sampaikan beserta contohnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih sampai di sini. Nanti untuk latihan soalnya ada di semaridasa.com, ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih.